Assalamualaikum movie lovers, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Kali ini Mega akan membahas alur cerita film Orphan yang dirilis pada tahun 2009. Film ini berkisah mengenai seorang gadis kecil cantik yang diadopsi oleh keluarga Coleman. Keluarga ini menerimanya dengan hangat dan tulus menyayanginya. Namun pada akhirnya rasa kasih sayang itu dibalas dengan malapetaka oleh si gadis kecil. Seperti apakah kelanjutan kisahnya? Yuk, mari kita simak. What's yours? Nobody's ever talked to me. Means a lot. I'm glad you like it. Hey! What are you doing, you bitch? Stop! Kisah ini berawal dari pasangan John Coleman dan Kate Coleman yang memutuskan untuk mengadopsi seorang gadis Rusia berusia 9 tahun yang cantik dan pandai melukis, bernama Esther. Hal ini mereka lakukan setelah calon anak ketiga mereka meninggal di dalam kandungan. Setelah resmi diadopsi keluarga Coleman, Esther tiba di rumah mereka dan langsung disambut adik sambungnya yang bernama Maxine, atau dipanggil Max, yang tuli dan bisu, serta berkenalan dengan saudara laki-lakinya bernama Daniel. Karena ayah, ibu, dan Max menaruh perhatian lebih kepada Esther, Daniel pun merasa cemburu. Sementara Esther sangat senang karena rumah keluarga barunya yang begitu hangat dan juga memiliki sebuah grand piano, serta ia kini memiliki kamar baru yang indah dan juga nyaman. Do you like it? It's perfect. Good. Kemudian Esther pun tiba di sekolah barunya. Karena pakaiannya yang seperti putri dan tidak biasa digunakan saat bersekolah, seorang gadis yang bernama Brenda mengejeknya. Saat di lorong sekolah, Brenda merebut Bible milik Esther sehingga kertasnya berhamburan ke lantai. Esther berteriak histeris saat Brenda ingin membuka kalung di lehernya. Kejadian itu ditertawakan oleh teman-teman Daniel sehingga Daniel tidak mengakui bahwa Esther yang aneh adalah. Esther dan Max berjalan di halaman belakang rumah. Mereka melihat burung yang sudah sekarat karena ditembak peluru paintball milik Daniel. Kemudian Esther membunuh burung yang telah sekarat itu karena Daniel takut dan menangis. Suatu hari, Kate menyadari bahwa ada yang aneh pada Esther. Kemudian ia mengatakan pada John. Namun John tidak percaya dan mengatakan itu hanya perasaan Kate saja. Akhirnya Kate menyuruh John menghabiskan waktu ke taman bersama Esther dan Max untuk bicara tentang kejadian Esther berteriak histeris di sekolah. Saat bermain di taman, Brenda terjatuh dari perosotan karena Esther mendorongnya. Hal itu tidak terungkap karena kebohongan Esther ditutupi Max dengan berkata bahwa Esther tidak melakukannya. Suatu hari, Suster Abigail, kepala panti asuhan, mengunjungi kediaman Coleman dan memperingatkan Kate tentang beberapa hal buruk yang terjadi dan selalu ada Esther pada saat kejadian itu. Merasa rahasianya terancam, akhirnya Esther membunuh biarawati itu dengan palu dan mendorong tubuhnya ke dalam parit. Lalu ia menyembunyikan barang bukti di rumah pohon Daniel. Malam harinya, Esther mengancam akan membunuh Daniel jika mengadukan ke orang tuanya saat mengintip Esther meletakkan palu di rumah pohon. Kate semakin yakin bahwa ada yang salah dengan Esther, tetapi John tidak percaya kepadanya. Kemudian John menyarankan agar Esther bisa melakukan sesuatu yang baik untuk Kate. Dia sengaja membawakan buket bunga dari kuburan Jessica. Kemudian Kate menjadi marah dan menarik tangan Esther serta menjadi frustasi dan menangis terseduh-seduh. Keesokan harinya, Esther dengan sengaja melepaskan rem di dalam mobil, yang menyebabkan mobil berjalan mundur, sementara Max masih ada di dalamnya. Max yang ketakutan dan Kate menjadi semakin merasa frustasi mengejar mobil tersebut. Singkat cerita, Kate akhirnya menemukan bahwa Esther bukan berasal dari panti asuhan, karena panti asuhan tersebut tidak memiliki catatan tentang Esther. Kemudian Kate mengkonfirmasi apakah Esther berasal dari rumah sakit jiwa dengan mengirimkan berkas milik Esther. Kate bergegas dari rumah saat melihat api di rumah pohon Daniel. Esther yang di bawah ingin menghabisi nyawa Daniel dengan cara menindis wajahnya menggunakan batu.
namun Max mendorongnya. Cat berlari ke arah mereka dan berteriak. Ia langsung mendekap Daniel dan menyuruh Esther dan Max menjauh agar tidak terkena jatuhan kayu yang terbakar. Setibanya di rumah sakit, Cat menyerang Esther karena menyadari bahwa Esther berusaha membunuh Daniel di ruang ICU. Namun ia ditahan John dan para suster. Akhirnya Cat dibius dan tidak sadarkan diri. Setelah sadarkan diri, akhirnya Cat mendapatkan telepon dari Dr. Faraya, yaitu dokter dari Sarna Institute Rumah Sakit Jiwa tempat Esther berasal. Ia akhirnya mengetahui bahwa Esther sebenarnya adalah wanita berusia 33 tahun bernama Lina Clymer. Lina Clymer memiliki hipopituitarisme, yaitu kelainan hormon langka yang menghambat pertumbuhan fisiknya dan menyebabkan dwarfisme proporsional. Dan ini menyebabkan dia menghabiskan sebagian besar hidupnya berpura-pura sebagai gadis kecil. Lina telah membunuh setidaknya 7 orang, termasuk keluarga terakhir yang mengadopsinya setelah gagal merayu suaminya. Pita yang dikenakan Esther di pergelangan tangan dan lehernya menyembunyikan bekas luka karena berusaha melepaskan diri dari jaket ketat saat berada di rumah sakit jiwa. How could she fool us? Cat yang mengetahui bahwa nyawa John dan Max dalam bahaya langsung bergegas pulang ke rumah. Setibanya di rumah, Cat terkejut karena John sudah tewas dibunuh oleh Lina. Kemudian ia langsung teringat untuk mencari Max dan menyelamatkannya. Lina mengambil pistol dan mencoba menembak Max di rumah kaca. Tetapi Cat menerobos atap dan mendarat di atasnya. Lina tersungkur dan tak bergerak. Cat dan Max melarikan diri ke kolam beku. Mereka tidak menyadari bahwa Lina masih hidup dan mengejar mereka. Lina langsung menyerang Cat dari belakang, namun Cat menahan Lina, menjatuhkan pistol dan melemparkannya ke es. Max mencoba menembak Lina tetapi menghancurkan kolam es. Lina dan Cat akhirnya jatuh ke air. Di dalam kolam, Lina terus berusaha untuk membunuh Cat, namun Cat memanjat keluar dan Lina menempel di kakinya. Cat dengan kejam menendang wajah Lina, mematahkan lehernya dan membiarkan tubuhnya tenggelam ke dasar kolam. Max dan Cat bertemu oleh polisi beberapa saat setelah itu. Cerita pun selesai.